di dalam kehidupan ini kita memang selalu membutuhkan bimbingan. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh MC pada saat pembukaan acara, bahwa ketika kita masih kecil, kita membutuhkan orang tua untuk membimbing kita. Kemudian ketika kita sekolah, kita membutuhkan guru untuk mengajar kita, mungkin berbagai macam pengetahuan yang kita diajarkan oleh para guru. Kemudian kuliah, ada dosen dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada berbagai guru yang lain di dalam masyarakat yang kita bisa dapatkan. Kemudian kalau tadi MC mengatakan, kalau guru spiritual bagaimana ini? Siapa ini? Nah, saudara-saudara, memang guru spiritual untuk paling bijaksana dan benar ini memang kita harus pertimbangkan baik-baik. Karena kata paling bijaksana, seolah-olah kita sudah mengetahui seluruh guru-guru, sehingga kita kemudian menganggap ini paling bijaksana. Demikian pula paling benar. Kita menganggap seolah-olah ini kita sudah tahu semua, entah dari 100 guru, ribuan guru, ini saya paling benar adalah ini. Nah, saudara-saudara, mungkin kita sulit ya untuk mendapatkan yang paling bijaksana dan paling benar, karena mungkin umur kita belum tentu bisa ketemu sekian banyak guru, termasuk guru spiritual, sekian banyak, mungkin kita pengalamannya tidak cukup. Sehingga kalau mungkin saya sempitkan dalam perjumpaan ini adalah mencari guru yang bagi kita paling cocok, dan kita anggap itu bijaksana, dan kita anggap itu benar. Karena, kenapa kok dianggap? Nah, ini sesuai dengan jalur di dalam Dharma. Bahwa Dharma ini semua perlu dibuktikan. Kalau dibuktikan sungguh-sungguh Dharma ini bisa memberikan manfaat untuk kita, maka Dharma itu bisa dikatakan, oke, benar. Dan itu guru yang membawakan, boleh kita katakan benar. Nah, tetapi karena mungkin kita belum membuktikan secara maksimal, kita hanya bisa menganggap benar dan menganggap bijaksana. Bijaksana itu kalau di dalam Dharma adalah orang yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian memilih yang baik, menghindari yang buruk. Itulah salah satu konsep bijaksana. Kalau semakin orang itu tepat memilih yang baik, kemudian melaksanakan yang baik, kemudian menghindari yang buruk, maka orang itu boleh kita katakan orang bijaksana. Kemudian benar ini berarti adalah orang yang bisa menunjukkan hal yang baik bagi kita. Nah, kalau di dalam Dharma apa ini yang baik? Adalah orang yang bisa menunjukkan kita untuk mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian, mengurangi ketidaktahuan kita akan hidup yang selalu berubah. Nah, itulah yang disebut definisi kebenaran dulu yang secara sempit yang pada kesempatan ini kita bagikan. Sehingga kalau mau bijaksana, yaitu bisa membedakan yang baik dan yang buruk, maka kita kemudian lalu melihat mana ya kira-kira yang paling cocok ini. Sekali lagi paling cocok, karena kita sudah tidak berbicara lagi tentang ribuan guru, kita tidak bisa bedakan, tapi sekarang yang paling cocok. Nah, ada hal yang kita mau sampaikan di sini bahwa kalau kita lihat riwayat Sang Buddha, beliau sudah melewati 2 masa kehidupan yang sangat bertentangan. Ketika beliau sebagai Pangeran Siddhartha, beliau hidup dengan kemewahan yang luar biasa. Istananya saja 3.
Nah, kemudian beliau merasakan, wah, hidup mewah ini ada sesuatu yang tidak nyaman. Kenapa tetap bisa tua? Kenapa tetap bisa sakit? Kenapa tetap bisa mati? Dengan harta saya, dengan kekuasaan saya, kenapa saya tidak bisa melewati tua, sakit, dan mati ini? Kemudian beliau meninggalkan istana untuk menjadi seorang pertapa dengan melepas segala hartanya, melepas segala kekuasaannya, meninggalkan keduniawian, meninggalkan keluarganya. Dan kemudian beliau bermeditasi. Beliau bermeditasi dengan sangat luar biasa latihan beliau. Kalau tadi dikatakan oleh MC kita atau pembawa acara kita ada Udakara Maputa dan Alara Kalama. Betul, beliau memang berguru kepada kedua guru tersebut yang paling hebat pada zamannya yang beliau ketahui itu. Nah, tetapi beliau juga merasakan kok belum bisa memenuhi harapan beliau. Nah, kemudian akhirnya beliau sudah dari dulu yang hidup bermewah-mewah, kemudian dari ekstrim untuk hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa, dengan latihan yang luar biasa juga, latihan kepertapaan yang luar biasa. Kemudian beliau mencoba lagi yang disebut dengan jalan tengah. Sudahlah, saya tidak menggunakan kemewahan, saya juga tidak menggunakan latihan yang sedemikian keras, sekarang kita jalan tengah saja. Sehingga kalau dulu beliau berpuasa sehariannya 1 butir nasi dan sebagainya, akhirnya beliau makan seperti biasa sehari sekali atau 2 kali dan seterusnya, sampai teman-temannya pada pergi semua. Aduh, ini pertama Kotama sudah nggak bisa diikuti lagi nih. Ini sudah bukan guru yang baik, ini bukan jadi teladan yang baik ini. Tapi beliau tidak goyah, beliau terus jalankan sesuai dengan yang beliau ingin lakukan itu. Dan akhirnya beliau mencapai pencerahan. Kisah ini kalau kita lihat, beliau bisa memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Bahwa memang dengan kemewahan ada kebaikan, tapi juga ada kekurangan. Dengan latihan yang keras ada kebaikan, juga ada kekurangan. Lalu beliau mengambil jalan tengahnya. Sehingga beliau jalani hidup dengan bisa wajar-wajar, tetapi menjalani kepertapaannya juga dengan baik, dan kemudian akhirnya beliau mencapai pencerahan. Nah, ini sesungguhnya menjadi layak untuk kita katakan sebagai orang yang bijaksana. Karena mampu membedakan dan mampu memilih. Bahkan kalau beliau lebih luar biasa lagi, beliau karena bukan menentang kemewahan, bukan menentang latihan dengan keras, tetapi beliau mengambil jalan tengahnya. Ini yang sangat luar biasa. Ini sebetulnya salah satu tawaran bahwa beliau adalah orang yang bijaksana. Kemudian, kalau sekarang Sang Buddha tokoh yang bijaksana. Kemudian, bagaimana dengan kebenaran? Kebenaran itu adalah kalau ketika kita menjalankan ajarannya, dapat mengurangi ketamaan, dapat mengurangi kebencian, dapat mengurangi ketidaktahuan kita tentang perubahan. Karena hidup ini selalu berubah. Kita gampang sekali mengatakan hidup berubah karena kita seakan-akan kita sudah tahu bahwa kalau ada pagi, ada malam, ada siang, ada sore, kemudian kalau ada datang, ada pergi, ada datang lagi, dan lain sebagainya. Kita semua tahu ada perubahan itu. Tetapi kita hanya tahu secara teori. Ketika perubahan itu datang pada diri kita ngalami sakit, berarti kita ditinggal oleh kesehatan, kita menjadi gelisah. Tapi ketika kita sehat, karena kita sudah ditinggal penyakit,
Kita merasa bahagia, gembira luar biasa, berlebihan. Ketika kita mengalami keuntungan, kita merasa gembira dan bahagia luar biasa. Tapi ketika kita mengalami kerugian, ditinggal oleh keuntungan, kita menjadi stres. Nah, ini berarti kita hanya tahu secara teori bahwa hidup itu berubah. Sehingga muncul kebencian, benci dengan kerugian, benci dengan penyakit, benci dengan perpisahan. Dan muncul ketamaan, ingin selalu sehat, ingin selalu berkumpul dengan yang disenangi, dan lain sebagainya. Padahal hidup ini selalu berubah. Dan Pangeran Siddhartha ketika menjadi Buddha, justru beliau membuktikan sendiri bahwa sesungguhnya hidup berubah ini hanya kita terima sebagaimana adanya, karena saat inilah yang disebut kehidupan. Kita mengatakan berubah karena kita membandingkan saat ini dengan masa lalu. Kita takut masa depan karena membandingkan saat ini dengan masa depan. Tapi ketika kita melihat hidup itu kenyataannya adalah saat ini, batin menjadi tenang. Karena kita kemudian menganggap masa lalu itu sebagai kenangan, sehingga bisa dijadikan pelajaran untuk kita perbaiki di masa sekarang kalau ada kekurangannya. Masa lalu itu menjadi pelajaran untuk kita tingkatkan di masa sekarang kalau ada nilai-nilai lebihnya. Kemudian masa depan kalau menakutkan, kita mulai saat ini menghindari dan memperbaiki. Kalau masa depan menyenangkan, kita mulai saat ini juga kita untuk meningkatkan kualitas diri kita, sehingga di masa depan kita menjadi lebih bahagia lagi. Maka kemudian kita lalu melihat, kita memang memiliki masa lalu, kita memang memiliki masa depan, walaupun itu semua hanya masih khayalan. Masa lalu adalah saat ini yang sudah lewat, masa depan saat ini yang belum datang, tetapi tetap saat ini menjadi pengaruh yang besar sekali untuk memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan. Nah, inilah sebetulnya yang ditemukan oleh Sang Buddha ketika beliau mencapai pencerahan. Sehingga kalau kita membaca riwayat Sang Buddha pada saat membabarkan Dharma, beliau kemudian menyampaikan bahwa Dharma yang dibabarkan di dalam Dhammacakkappavattana Sutta atau khotbah Sang Buddha tentang pemutaran roda Dharma ini adalah yang sudah beliau alami, yang sudah beliau ketahui, sehingga beliau ajarkan kepada orang lain. Nah, inilah kualitas guru. Kualitas guru adalah orang yang mengetahui, kemudian orang yang sudah membuktikan, kemudian dia mengajarkan. Bijaksana karena dia bisa memilih yang baik dan yang buruk, menghindari yang buruk, melaksanakan yang baik. Kemudian benar adalah mengantar kita menuju pada pengurangan ketamaan, pengurangan kebencian, dan juga memahami bahwa hidup ini selalu berubah. Oleh karena itu, sekarang kita sudah mengerti bahwa Guru Buddha, Sang Buddha, menjadi pilihan kita. Karena kita cocok. Karena beliau bijaksana. Kita cocok dengan kebenaran beliau. Nah, sekarang saudara-saudara, kita sudah menjadi umat Buddha sekian lama. Kemudian kita lalu merenung. Saya sudah mengikuti Sang Buddha. Saya sudah menjadi murid Sang Buddha. Sudahkah saya berkurang ketamaan saya? Sudahkah saya berkurang kebencian saya? Sudahkah saya lebih memahami hidup yang tidak kekal? Kalau kita semakin lama kita mengikuti ajaran Sang Buddha, semakin sedikit ketamaan, semakin sedikit kebencian, semakin memahami hidup ini adalah berubah, sehingga kita berkurang kemelekatan kita, maka kita sudah menjadi murid yang baik.
yang kalau tadi Pak Tony menyampaikan di dalam pembukaannya adalah kalau kita sudah kenal guru kita, kemudian apa yang kita mau lakukan. Nah, inilah yang kita lakukan, yaitu meniru, karena guru adalah orang yang sebetulnya kita tiru. Kalau kita menjadikan Sang Buddha sebagai guru, sudahkah saya meniru gaya hidup beliau? Gaya hidup beliau yang cinta kasih, gaya hidup beliau yang penuh dengan kebijaksanaan, gaya hidup beliau yang mengajarkan bagaimana mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Kalau kita mengikuti itu, berarti kita menjadi murid yang baik. Tapi kalau kita hanya menjadikan Sang Buddha sebagai guru, tapi kita tidak mengikuti, maka sebetulnya kita ini masih belum murid yang baik. Kita hanya memuja Sang Buddha, tetapi kita tidak melaksanakan ajaran Sang Buddha. Dan itu menjadi kurang bermanfaat, karena ajaran Sang Buddha bukan untuk dipuja. Guru Buddha juga bukan untuk dipuja. Tetapi pemujaan itu lebih baik diarahkan pada bagaimana kita melaksanakan ajaran Sang Buddha. Kalau memuja Sang Buddha dengan bunga, memuja Sang Buddha dengan membuat persembahan yang hebat-hebat, tetapi kalau kita tidak melaksanakan, maka itu kurang memberikan manfaat untuk kita. Tapi kalau memuja Sang Buddha dengan melaksanakan ajaran dalam kehidupan sehari-hari, maka itulah yang akan memberikan manfaat bagi kita, sehingga kalau kita bisa mengurangi ketamaan kita, mengurangi kebencian kita, dan kita bisa mengurangi kemelekatan kita karena kita memahami hidup ini yang selalu berubah, sampai titik yang sangat minimal, maka di akhir kehidupan ini menjadi akhir perjalanan hidup kita juga. Kalau kehidupan ini menjadi akhir perjalanan kehidupan kita juga, maka kita akhirnya membuktikan yang tadi kita merasa Sang Buddha itu paling cocok dan paling benar, karena kita membuktikan sehingga kehidupan ini menjadi kehidupan yang terakhir, sehingga kita tidak terlahirkan kembali, maka kita kemudian merasakan sungguh-sungguh benar, sungguh-sungguh cocok, karena saya membuktikannya sendiri. Nah, inilah prinsip Dharma. Sehingga ketika kita mencari guru yang paling bijaksana dan benar, sesungguhnya bukan di luar untuk kita puja, tetapi kita masukkan ke dalam gaya hidup kita, sehingga cara berpikir kita, cara berbicara kita, cara perilaku kita sangat terinspirasi dengan ajaran guru agung tersebut, dengan ajaran guru yang kita anggap paling bijaksana dan paling benar itu. Nah, saudara-saudara, kemudian kalau sekarang kita lalu balik ke zaman ini, yang tadi dikatakan oleh moderator kita, Romo Tony, adalah ini bagaimana ya sekarang kan di zaman pandemi ini. Nah, kita sekarang udah masuk ke zaman sekarang. Pandemi ini bagaimana ini? Kita masih sulit nih dengan ekonomi kita. Gimana nih mau cari guru bagaimana ini? Mau cari ekonomi aja setengah mati, cari apa ya, biaya hidup, untuk memenuhi biaya hidup saja sudah luar biasa sulitnya. Mau ngurusi guru lagi ini untuk apa? Saudara-saudara, justru di zaman pandemi ini, ketika semua acara-acara itu dilakukan secara dalam jaringan atau online, maka kita sekarang justru sangat mudah menemukan calon guru-guru yang kita anggap bijaksana dan kita anggap benar. Saya katakan calon, karena nanti kriterianya ini kita harus masukkan dulu. Jadi ketika Anda, misalnya saja Anda karena kesulitan ekonomi, karena pandemi misalnya, kemudian Anda mengetik di Google bagaimana mengatasi stres
akibat ekonomi karena pandemi. Begitu diklik di Google, itu keluar banyak sekali. Artikel ada, video ada, kemudian format-format PDF untuk di-download ada, e-book ada, apa saja keluar. Dan itu sudah jadi calon guru kita. Sedemikian banyak sampai kita bingung, ribuan itu. Ini belum masuk ke zaman metaverse. Yang kalau kita sudah online 3D, 4D, kalau sekarang kan masih 2D, masih 2 dimensi, tapi begitu metaverse sudah 3D, 3 dimensi, 4 dimensi, dan mungkin bisa lebih lagi, kita juga nggak tahu pada zaman itu. Sekarang ini pun kita sudah dapat banyak sekali artikel pelajaran tentang bagaimana mengatasi kesulitan ekonomi akibat pandemi. Nah, saudara-saudara, sekarang kita kalau asal klik, asal pencet mouse, kemudian asal ngikuti, asal baca, mungkin kita ketemu guru yang bijaksana dari artikel itu. Tapi mungkin juga kita ketemu guru yang tidak bijaksana. Mungkin ketemu guru yang benar dari artikel itu. Mungkin juga ketemu guru yang tidak benar dari artikel ataupun video itu. Kalau demikian, saudara, tak terhingga guru atau calon guru dari internet ini, bagaimana sekarang kita membuat kriteria bijaksana dan benar ini? Ini sama, saudara, dengan yang tadi disampaikan ketika kita memilih Sang Buddha sebagai guru yang saya rasa bijaksana dan benar. Karena saya harus buktikan kebijaksanaan beliau, saya buktikan kebenaran beliau, dengan saya menjalankan ajaran beliau. Kalau saya mencapai pencerahan, berarti benar-benar yang saya pilih. Tetapi kalau belum mencapai pencerahan, mungkin saya harus tes diri saya sendiri. Apakah saya sudah mengikuti saran beliau ini dengan baik? Kalau sudah saya ikuti dengan baik, berarti mungkin dalam kehidupan ini saya belum bisa menyelesaikan, saya masih bisa lanjutkan di kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Nah, sekarang bijaksana kita tadi sudah tahu, yaitu mampu membedakan yang baik dan yang buruk, kemudian melakukan yang baik, meninggalkan yang buruk. Guru-guru yang kita temukan di internet, waktu kita browsing melalui Google tadi, kita kemudian renungkan itu. Dari artikel yang dia tulis, dari kata-kata yang mungkin dia sampaikan ketika live di YouTube ataupun rekaman ataupun apa saja, Anda perhatikan, apakah dia mengajarkan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, kemudian mendorong Anda untuk berbuat baik dan meninggalkan yang buruk. Kalau orang ini mengajarkan Anda untuk selalu berbuat baik dan menghindari keburukan, maka orang ini mungkin bijaksana. Saya katakan masih mungkin, karena ini kita masih pencarian awal. Kemudian sekarang benar. Benar di dalam Dharma adalah kalau apa yang disampaikan itu bisa mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian, dan meningkatkan pemahaman kita tentang ketidakkekalan kehidupan ini. Jadi kemudian kita ikuti apa yang ditulis tadi, atau apa yang disampaikan melalui media-media YouTube atau media sosial yang lain, apakah benar dia mendorong kita untuk mengurangi ketamaan, kebencian, serta ketidaktahuan ini bisa kita hindari. Mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Bisa nggak? Atau dia justru mendorong kita untuk menambah ketamaan, menambah kebencian, menambah kegelapan batin. Kalau tadi dia sudah mengingatkan untuk berbuat baik dan mendorong berbuat baik, sehingga kita merasa mungkin guru ini sudah bijaksana, tapi ternyata dia mendorong ketamaan kita,
menghasut sehingga mendorong kebencian kita, mendorong kita supaya lebih melekat dengan ketidakkekalan ini. Wah, kita harus menunda untuk memilih dia menjadi guru. Karena ini bisa memperpanjang, kalau kita ikuti bisa memperpanjang proses kelahiran kembali kita. Sehingga kita ganti lagi, kita cari artikel yang lain, kita cari video-video yang lain lagi. Banyak sekali video, ribuan, jutaan video itu yang ada tersebar di internet itu. Kemudian kita pilih lagi, benar nggak dia mendorong kita berbuat baik dan meninggalkan yang buruk? Kemudian benar nggak dia mengajarkan kita untuk mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin? Kalau ketemu satu ketika guru yang seperti itu, entah itu di dalam tulisan, entah itu di dalam buku, e-book mungkin, entah itu di dalam video-video dan lain sebagainya, entah itu lewat Instagram dan lain sebagainya, atau media sosial yang lain, maka kita baru bisa mengikuti. Sehingga ketika kita mengikuti, sehari, 2 hari kita ngikuti, kita merasa nyaman. Karena batin kita rasanya tenang. Kita merasa, saya sekarang jadi punya tujuan hidup. Bahwa hidup ini kita berusaha mengendalikan kehidupan kita supaya kita selalu sadar bahwa hidup adalah saat ini. Sehingga kalau saat ini saya mendapatkan lebih baik dari masa lalu, saya menyadari ini adalah hasil perjuangan yang akan saya lanjutkan perjuangan saya. Supaya di masa depan saya menjadi yang lebih baik dan tambah baik dan terus jadi baik. Sebaliknya kalau sekarang saya mengalami ketidakbaikan atau kesulitan dibandingkan dengan masa lalu, maka sekarang saya tidak perlu menyesali, kemudian saya hanya membayangkan masa lalu kesuksesan saya saja, tapi sekarang saya mulai memperbaiki kondisi hari ini supaya menjadi lebih baik di masa depan. Sehingga akhirnya kita kembali kepada ajaran Sang Buddha lagi, bahwa kalau ada kekurangan yang kita ketahui dari masa lalu, ayo kita perbaiki di masa sekarang untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kalau sekarang kita melihat di masa lalu kita punya kelebihan, ayo sekarang kita tingkatkan supaya membangun masa depan yang lebih baik lagi. Kalau kita melihat orang lain punya kelebihan, kita ikuti karena kita mungkin belum punya kelebihan yang sama seperti itu. Kita ikuti supaya kita juga maju di masa depan. Dan kemudian kalau sekarang kita melihat orang lain ada kekurangan, kita coba hindari, walaupun kita mungkin belum punya kekurangan itu, coba hindari. Dan kalau ini kita bisa lakukan, baik dari segi keluarga, baik dari segi ekonomi, baik dari segi pendidikan, ataupun bahkan dari segi spiritual, semua kelebihan kita tingkatkan, semua kekurangan kita perbaiki, kelebihan orang kita tiru, kekurangan orang kita hindari, supaya tidak terjadi pada diri kita, maka kualitas diri kita menjadi meningkat. Kita akhirnya merasakan, wah hidup ini satu bentuk kebahagiaan. Karena kita kemudian menyadari, wah ini yang diajarkan oleh guru Buddha pada zaman itu, kemudian diterjemahkan oleh para guru di zaman sekarang, ternyata masih membawa kebijaksanaan, ternyata masih membawa kebenaran. Sehingga ketika saya laksanakan, saya masih merasakan manfaat kebahagiaan itu. Dan inilah yang kalau saya bawa, saya lakukan, saya lanjutkan, maka mungkin di kehidupan ini pun menjadi akhir dari perjalanan rangkaian kehidupan saya yang sudah sekian panjang. Ataupun kalau belum selesai di kehidupan ini, saya masih dapat melanjutkan di kehidupan selanjutnya dengan mantap, karena menjalankan dharma ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita sudah menemukan guru yang kita merasa paling bijaksana dan benar, yaitu Sang Buddha. Kita juga sekarang di zaman pandemi ini sudah mudah untuk menemukan ataupun untuk mendapatkan calon guru yang bijaksana dan calon guru yang benar. Tetapi kriterianya kita harus ingat baik-baik. Jangan sampai salah dengan kriterianya.
bahwa yang disebut bijaksana adalah memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk. Mendorong Anda untuk terus berbuat baik dengan pikiran, mendorong Anda terus berbuat baik dengan ucapan, mendorong Anda untuk terus berbuat baik dengan badan Anda, dengan perilaku Anda. Itulah guru yang Anda bisa anggap bijaksana. Dan kemudian kalau isi ajarannya itu mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian, mengurangi kegelapan batin, sehingga Anda nanti bisa memperpendek proses kelahiran kembali untuk bisa mencapai pencerahan, maka sekarang kalau Anda sudah menemukan guru Buddha, kemudian Anda juga sudah menemukan artikel ataupun ceramah-ceramah dari internet yang Anda sudah cocok seperti itu, tinggal kita jalankan. Dan ketika kita jalankan di kehidupan sehari-hari, kita mulai mewaspadai pikiran kita, mulai mewaspadai cara berbicara kita, mulai mewaspadai cara bertindak kita. Selalu kita ucapkan di dalam batin, saat ini saya sedang apa, saat ini saya sedang berpikir, saat ini saya sedang berbicara, saat ini saya sedang menulis, saat ini saya sedang membaca, saat ini saya sedang menyetir kendaraan, saat ini saya sedang bekerja. Terus kita sadari seperti itu. Maka ucapan kita, perilaku kita menjadi semakin jauh dari ketamaan, semakin jauh dari kebencian, dan semakin memahami hidup yang tidak kekal. Kalau sudah demikian, saudara, inilah sesungguhnya penghormatan yang sejati kepada guru Buddha. Karena kalau kita hanya menghormat Sang Buddha, kita kagum dengan Sang Buddha yang bijaksana, kita kagum dengan Sang Buddha yang penuh dengan kebenaran itu, tetapi kita hanya sekedar mengagumi, tidak menjalani di dalam kehidupan sehari-hari, maka kekaguman itu hanya kekaguman fisik saja, hanya badan saja. Tetapi ketika kita melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari, dengan selalu sadar saat ini sedang apa, maka inilah penghormatan yang tertinggi. Bahkan di dalam kisah Sang Buddha, pada saat Sang Buddha akan wafat, ada satu murid beliau yang tidak mau berkumpul dengan murid-murid yang lain untuk mengantar kepergian beliau, mengakhiri kehidupan ini. Tetapi murid ini justru sendiri di dalam tempat tinggalnya untuk berlatih mengendalikan pikirannya supaya selalu sadar pada saat ini. Dan ketika para murid melaporkan kepada Sang Buddha bahwa ada murid yang tidak hadir ke sini karena sibuk latihan sendiri, justru itulah yang dipuji oleh Sang Buddha. Karena penghormatan kepada Sang Buddha bukan hanya bersifat fisik, tapi lebih bersifat spiritual. Karena itu kalau tadi balik pada pertanyaan MC kita, kedua MC kita yang gagah-gagah tadi, siapakah guru spiritual kita? Guru spiritual kita adalah Sang Buddha. Tetapi, sudahkah kita melaksanakan ajaran beliau untuk selalu sadar setiap saat? Kalau Anda belum melaksanakan kesadaran setiap saat, Anda masih pikirannya sering kacau dan tidak memahami kekacauan pikiran Anda masih ngomong ngasal-ngasal dan tidak sadar ngomongnya ngasal, sehingga nanti 15 tahun kemudian baru nyesel. Kenapa dulu saya ngomong seperti itu? Ketika perilaku Anda masih ngasal, sehingga nanti 5 tahun ke depan nyesel lagi. Kenapa kemarin saya kok bertindak seperti itu? Maka kita masih hanya menghormat fisik Sang Buddha. Tetapi ketika Anda mulai sadar, saat ini saya sedang apa, saat ini saya sedang berpikir, saat ini sedang berbicara, saat ini saya sedang bekerja, dan lain sebagainya, dan itu Anda lakukan sepanjang waktu, mulai pagi bangun tidur sampai malam menjelang tidur, maka itulah penghormatan sejati, dan itulah yang dilakukan oleh murid Sang Buddha pada saat Sang Buddha akan wafat itu. Dan itulah yang dipuji oleh Sang Buddha. Karena itu, guru paling bijaksana Anda sudah dapatkan, kita para umat Buddha sudah mendapatkan. Di internet kita sudah tahu sekarang banyak guru dan kita bisa memilah dengan baik, dengan kriteria bijaksana dan benar. Dan kita sekarang sebagai murid, langsung maupun tidak langsung dari apa yang tertulis, apa yang disampaikan lewat video, media internet,
dan lain media sosial dan lain sebagainya. Tugas kita adalah satu saja yang pada kesempatan ini saya sampaikan, selalu sadarlah setiap saat. Sadar di sini bukan berarti tidak pingsan, tetapi menyadari bahwa saya sedang berpikir, mengetahui saya sedang berpikir, mengetahui saya sedang berbicara, dan saya menyusun kata-kata saya dengan pengetahuan saya. Saya mengetahui saya sedang bekerja, saya mengetahui saya sedang menyetir kendaraan dan sebagainya. Itulah nanti yang akan membuktikan bahwa Anda sudah memilih guru yang bijaksana dan benar. Selama Anda belum bisa merasakan manfaat ketenangan batin, karena bisa jauh dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, mungkin bukan guru Anda yang salah, tapi mungkin kita cara memahami yang masih keliru. Karena itu nanti pada saat diskusi atau ada hal-hal lain di kesempatan-kesempatan yang lain, ketika Anda punya kesempatan diskusi dengan siapapun yang Anda anggap paling cocok sebagai guru bijaksana dan benar tadi, cobalah Anda sampaikan hal ini supaya hambatan Anda untuk melaksanakan dharma, untuk mencapai pencerahan dapat dihilangkan, sehingga kehidupan Anda menjadi kehidupan yang penuh kebahagiaan karena selalu hidup pada saat ini. Dan itulah manfaatnya memiliki guru yang paling bijaksana dan benar. Bukan lagi mencari guru yang paling bijaksana dan benar, tapi sudah memiliki guru yang paling bijaksana dan benar.